Perkenalkan, nama saya Metotari Sirait, NIM 18405063, mahasiswi S1 Akuntansi Pagi semester 6, STIE Sultan Agung Pematang Siantar. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang contoh kasus pelanggaran etika dalam perpajakan. Kasus pelanggaran pajak PT Indosat Multimedia atau IM3. Subpokok pembahasan 1. Kronologi kasus dugaan penggelapan pajak oleh IM3. Kedua, analisis penyebab kasus dugaan penggelapan pajak oleh IM3. Ketiga, solusi kasus dugaan penggelapan pajak oleh IM3. Dan keempat, simpulan. 1. Kronologi kasus dugaan penggelapan pajak oleh IM3. IM3 diduga melakukan penggelapan pajak dengan cara memanipulasi surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai atau SPT masa PPN ke kantor pajak untuk tahun buku Desember 2001 dan Desember 2002. Jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, dapat direstitusi atau ditarik kembali. Karena itu, IM3 melakukan restitusi sebesar 65,7 miliar. 750 penanam modal asing atau PMA terindikasi tidak membayar pajak dengan cara melaporkan rugi selama 5 tahun terakhir secara berturut-turut. Dalam kasus ini, terungkap bahwa pihak manajemen berkonspirasi dengan para pejabat tinggi negara dan otoritas terkait dalam melakukan penipuan akuntansi. Manajemen juga melakukan konspirasi dengan auditor dari kantor akuntan publik dalam melakukan manipulasi laba yang menguntungkan dirinya dan korporasi, sehingga merugikan banyak pihak dan pemerintah. Kemungkinan telah terjadi mekanisme penyuapan atau bribery dalam kasus tersebut. Rincian berita, Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia, Direktorat Jenderal Pajak, Jangkung Sujarwadi menyatakan bahwa Ditjen Pajak akan mengusut laporan adanya penggelapan pajak yang dilakukan PT Indosat Multimedia atau IM3. Menurut Master Hukum dari Harvard Law School tersebut, adanya laporan dari Wakil Ketua Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat, M. Rosyid Hidayat, bahwa IM3 telah menggelapkan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 174 miliar rupiah, merupakan informasi yang harus ditindaklanjuti aparat Ditjen Pajak. Adanya bantahan dari Direktur Utama IM3, Yudi Rulianto, kata Jangkung, tidak menyebabkan permasalahan menjadi selesai. Pengusutan tetap diperlukan untuk mencari tahu duduk permasalahan yang sebenarnya dengan memeriksa wajib pajak yang bersangkutan dan memeriksa kebenaran laporan atau pengaduan yang diterima. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa Ditjen Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib pajak. Proses pengusutan tersebut, menurut Jangkung, saat ini sudah dilimpahkan ke kantor wilayah 7 Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini dikarenakan kantor pusat IM3 berada di wilayah kerja Kanwil 7. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, M. Rosyid Hidayat mengungkapkan, kecurigaan adanya dugaan korupsi pajak atau penggelapan pajak yang dilakukan PT Indosat Multimedia atau IM3. Rosyid mengungkapkan, IM3 melakukan penggelapan pajak dengan cara memanipulasi surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai atau SPT masa PPN ke kantor pajak untuk tahun buku Desember 2001 dan Desember 2002. Untuk SPT masa PPN 2001 yang dilaporkan ke kantor pajak pada Februari 2002, dilaporkan bahwa total pajak keluaran tahun 2001 sebesar 846,43 juta rupiah. Sedangkan total pajak masukan sebesar 66,62 miliar rupiah, sehingga selisih pajak keluaran dan masukan sebesar 65,77 miliar rupiah. Sesuai aturan, jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, maka selisihnya dapat direstitusi atau ditarik kembali. Karena itu, IM3 melakukan restitusi sebesar 65,7 miliar rupiah. Menurut Rashid, selintas memang tidak terjadi kejanggalan dari hal tersebut. Namun, jika lampiran pajak masukan dicermati, IM3 menyebut adanya pajak masukan ke PT Indosat sebesar 65,7 miliar rupiah. Namun setelah dicek ulang, dalam SPT masa PPN PT Indosat, ternyata tidak ditemukan angka pajak masukan yang diklaim IM3. Padahal seharusnya, angka pajak masukan IM3 tersebut muncul pada laporan pajak keluaran PT Indosat untuk tahun buku yang sama.
Bahkan, PT Indosat hanya melaporkan pajak keluaran sebesar 19,41 miliar rupiah, yang sebagian besar berasal dari transaksi dengan PT Telkom bukan dengan IM3. Hal serupa juga dilakukan pada 2002, bahwa nilainya lebih besar. Untuk SPT masa PPN 2002 per Desember 2002, IM3 melaporkan kelebihan pajak masukan sebesar 109 miliar rupiah. Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau SKPLB nomor 0008-4-02-02-051-03 uang tersebut. Kedua, analisis penyebab kasus dugaan penggelapan pajak oleh IM3. Penyebab faktor pemicu pelanggaran dibedakan atas 3 hal, yaitu 1. Tekanan yang merupakan motivasi seseorang untuk melakukan fraud. Motivasi melakukan fraud antara lain motivasi ekonomi, alasan emosional, iri atau cemburu, balas dendam, kekuasaan, gengsi, dan nilai. 2. Adanya kesempatan atau peluang, yaitu kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan atau menutupi tindakan tidak jujur. 3. Rasionalisasi atau sikap. Yang paling banyak digunakan adalah hanya meminjam atau borrowing aset yang dicuri. Dalam kasus penggelapan pajak oleh IM3 dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain 1. Faktor kompetensi bukan menjadi penyebab utama terjadinya kecurangan. Kecurangan tersebut terjadi karena akuntan tidak mampu mempertahankan profesionalitasnya dan lebih memilih untuk melanggar etika profesi. Alasannya bisa beragam, bisa karena faktor materi, faktor tekanan dari pihak manajemen, maupun buruknya sistem dan prosedur yang diterapkan. Kedua, dilema etika dapat menjadi faktor munculnya kecurangan dalam pekerjaan. Dilema etika yang dialami oleh akuntan publik muncul dikarenakan adanya saling ketergantungan antara klien dan KAP atau klien yang membayar fee auditor. Begitu pula dilema etika yang dihadapi akuntan internal perusahaan. Ketiga, solusi kasus dugaan penggelapan pajak oleh IM3. Dalam kasus IM3 tersebut dijelaskan bahwa IM3 diduga melakukan penggelapan pajak dengan cara memanipulasi surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai atau SPT masa PPN, dan manajemen juga melakukan konspirasi dengan auditor dari kantor akuntan publik dalam melakukan manipulasi laba yang menguntungkan dirinya dan korporasi. Jika memang terbukti melakukan hal tersebut, jelas IM3 telah melanggar prinsip-prinsip good corporate governance. Adapun prinsip-prinsip yang dilanggar oleh IM3 antara lain 1. Prinsip transparansi, yang mana terdapat kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi secara lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Kedua, prinsip akuntabilitas, yang mana para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Ketiga, prinsip kemandirian, yaitu keadaan di mana para pengelola dalam mengambil suatu keputusan bersikap profesional, mandiri, bebas dari konflik kepentingan, dan bebas dari tekanan atau pengaruh dari manapun yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan yang sehat. Keempat, prinsip pertanggungjawaban. Tanggung jawab ini mempunyai 5 dimensi, yaitu dimensi ekonomi, hukum, moral, sosial, dan spiritual. Solusi yang dapat diterapkan pada kasus penggelapan pajak oleh IM3 antara lain 1. Pelaku. Para pelaku bisnis dan pihak yang terkait mampu mengendalikan diri mereka masing-masing untuk tidak memperoleh keuntungan secara ilegal. Seharusnya, akuntan internal perusahaan maupun akuntan publik tetap bersikap objektif dan independen, serta tidak terpengaruh oleh manajemen. Akuntan internal sebaiknya bertanggung jawab secara langsung kepada pemilik dan bukan pada manajemen perusahaan, karena hal ini dapat mempengaruhi tekanan yang dihadapi oleh akuntan internal. Pengembangan tanggung jawab sosial. Pelaku bisnis ini dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat. Jadi, dalam keadaan apapun, para pelaku bisnis harus mampu mengembangkan dan memanifestasikan sikap tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar di lingkungan usaha mereka.
Pentingnya pendidikan etika bagi para akuntan sebagai bekal dalam menghadapi potensi kecurangan. Pelanggaran etika akan terus terjadi jika tidak ada pemahaman yang mendalam dari akuntan terhadap pentingnya untuk memegang teguh etika profesi. Bisa jadi, mereka tidak mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh kecurangan yang mereka lakukan. Salah satu cara untuk menekan jumlah akuntan yang menyimpang serta menanamkan kesadaran akan pentingnya menerapkan kode etik profesi adalah dengan melakukan sosialisasi intensif tentang profesional dan kode etik akuntan dalam lingkungan kerja. Misalnya, secara rutin IAI sebagai lembaga akuntan terbesar di Indonesia menyelenggarakan pelatihan dan seminar untuk meningkatkan kompetensi dan kesadaran terhadap kode etik profesi kepada anggotanya. Kedua, pemerintah. Sebaiknya pemerintah lebih mengetatkan pengawasan pajak kepada perusahaan-perusahaan besar dan tidak tebang pilih dalam menyelesaikan penggelapan pajak. Pemerintah Indonesia masih sangat lemah dalam pemberantas penggelapan pajak. Ditambah lagi, maraknya oknum pemerintah yang mudahnya menerima suap dari perusahaan-perusahaan yang ingin menggelapkan uang pajak mereka. Pemerintah seharusnya menerapkan hukuman yang berat untuk perusahaan yang menggelapkan pajaknya dan hukum berat oknum yang menerima suap, serta perusahaan harusnya sadar akan kewajibannya membayar pajak. Dalam kasus ini, pihak pemerintah dan DPR juga perlu segera membentuk tim auditor independen yang kompeten dan kredibel untuk melakukan audit investigatif atau audit forensik untuk membedah laporan keuangan dari 750 PMA yang tidak membayar pajak. Korporasi multinasional yang secara sengaja terbukti tidak memenuhi kewajiban ekonomi, hukum, dan sosialnya bisa dicabut izin operasinya dan dilarang beroperasi di negara berkembang. Keempat, simpulan. Ayam Tri diduga melakukan penggelapan pajak dengan cara memanipulasi surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai atau SPT masa PPN, dan manajemen juga melakukan konspirasi dengan auditor dari kantor akuntan publik dalam melakukan manipulasi laba yang menguntungkan dirinya dan korporasi. Jika memang terbukti melakukan hal tersebut, jelas Ayam Tri telah melanggar prinsip-prinsip good corporate governance. Prinsip-prinsip yang dilanggar Ayam Tri antara lain prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas, prinsip kemandirian, dan prinsip responsibility atau pertanggungjawaban. Demikianlah video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.